Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan renungan dari Monsinyur FX Hadi Sumarta Okarem pada hari Minggu biasa yang ke-14 tanggal 4 Juli 2021. Saudari dan saudara, Yesus telah banyak mengajar dan mengadakan mujizat di daerah Galilea, di mana Nazaret itu berada. Banyak orang mengikuti Dia, tetapi di Nazaret sendiri, tempat asal dan tempat tinggalnya, Ia mengecewakan banyak orang, bahkan Ia ditolak. Ajaran dan perbuatannya yang baik diragukan dan dipermasalahkan. Diperolehnya dari siapa? Hikmat atau kebijaksanaan apa diberikan kepadanya? Bukankah Dia itu biasa seperti kita juga? Bukankah Dia itu anak Yusuf, tukang kayu, anak si Maria? Mereka itu yakin Allah tidak akan mengutus nabi, apalagi Al-Masih, secara begitu biasa dan di daerah kampung seperti Nazaret. Al-Masih harus datang secara luar biasa, secara mengagumkan, seperti misalnya diusulkan oleh setan untuk terjun dari bait Allah. Bagaimana mungkin dari keluarga Yusuf, si tukang kayu, dan Maria bisa datang seorang nabi atau Mesias? Saudari dan saudara, sekarang ini di negara kita, bila orang ingin menjadi gubernur secara independen dan tak berpartai, belum begitu pasti keberhasilannya. Apalagi apabila ingin menjadi presiden, dapat dikatakan itu hal yang tidak mungkin. Dan bila Bapak Presiden atau Wakil Presiden mau mengunjungi daerah tertentu, tak jarang disambut dengan demonstrasi atau ditolak oleh kelompok-kelompok yang berpandangan berbeda. Bahkan di beberapa tempat, pengangkatan seorang uskup terpilih yang bukan berasal dari daerah yang bersangkutan pun pernah mengalami penolakan oleh kelompok umat beriman yang mengikuti pandangan sempit dan terbatas. Menghadapi keadaan serupa itu, apakah pesan Injil hari ini kepada kita sebagai umat beriman? Kiranya sumber sikap penolakan semacam itu ialah bahwa kita sering menghendaki Allah bertindak menurut keinginan dan kemauan kita dan bukan menurut kehendaknya. Bukan kita yang bersedia menerima dan melaksanakan rencananya untuk menyelamatkan kita, tetapi sebaliknya kita menghendaki supaya Allah menyelamatkan kita menurut pemikiran dan kemauan kita. Padahal, seperti diajarkan dan dilaksanakan oleh Yesus, Allah begitu mengasihi kita sampai di dalam diri Yesus, Ia menjadi manusia seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Kasih dan kerendahan hati Yesus itulah yang harus dijadikan pegangan untuk menentukan sikap kita terhadap Allah dan terhadap manusia sesama kita. Kesamaan martabat kita di hadapan Allah, itulah yang harus selalu menjadi dasar sikap hidup kita. Apa dan siapapun yang sungguh baik harus kita nilai sebagai baik, meskipun penampilannya lahiriah secara resmi, protokoler, menurut adat, dianggap tidak memenuhi cita-cita. Pandangan dan ukuran serupa itulah yang dipakai orang-orang Nazaret terhadap Yesus.
Saudari dan saudara yang terkasih, kalau ada seorang pemimpin atau pembesar siapapun datang, hendaklah kita terima dengan hormat dan pantas. Bila kita menyambut kedatangan Sri Paus, kita pasti akan menyambutnya sebaik mungkin. Betapa besarnya biaya yang harus kita gunakan, sebab Paus adalah wakil Kristus dan kita semua merindukan berkat-Nya. Sikap ini benar dan sepantasnya. Tetapi kalau dalam hidup kita sehari-hari ada orang biasa yang berkekurangan atau menderita datang kepada kita, bagaimanakah sikap kita untuk menyambutnya? Ragu-ragukah kita bahwa di dalam diri orang berkekurangan itu Kristus pun juga hadir? Ia orang biasa, bahkan rendah tingkat hidupnya. Akan tetapi Kristus ada di dalam orang itu. Akan kita tolakkah Kristus yang juga hadir di dalam dirinya? Berkali-kali Yesus di Galilea mengajarkan nilai-nilai hidup manusia yang benar, seperti dikehendaki Allah. Berkali-kali ia mengadakan mujizat untuk menolong orang. Ternyata orang-orang Nazaret sebagai sesama sekampung pun belum melihat dan memahami ajaran dan teladan Yesus itu. Saudari dan saudara, bagaimanakah sikap kita sebagai murid-murid Yesus dewasa ini 20 abad kemudian? Apakah kita ini yang memang resmi sudah dibaptis, menjadi orang-orang pengikut Kristus, tetapi tetap berjiwa dan bersikap seperti orang-orang Nazaret terhadap Kristus di zamannya? Apakah kita sadar atau tidak sadar sering menolak kedatangan Kristus yang hadir dalam sesama, yang sebenarnya membutuhkan pertolongan kita? Kita mudah merasa ada perbedaan terlalu besar di banyak hal antar keadaan atau kedudukan kita. Untuk bertemu dengan Kristus atau untuk merasa didatangi oleh Kristus, kita tidak perlu selalu secara resmi pergi ke gereja atau bertemu dengan uskup atau imam ataupun resmi mengikuti ibadat liturgis. Pergi beribadat di gereja memang perlu. Tetapi untuk dapat bertemu dengan Kristus atau ingin didatangi oleh Kristus, kita juga dapat pergi kepada atau didatangi oleh sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sebab Kristus juga hadir dalam pribadi setiap orang. Berkat Tuhan melimpah kepada kita semua. Amin.